Saya pikir-pikir karena di situ investasi batu bara, menurut saya itu juga kayaknya kesannya itu besar, wah gitu kan. Dan yang paling meyakinkan saya itu yaitu di situ ada nama Ustadz Yusuf Mansur. Itu yang. Namun tidak ada jawaban sampai sekarang dari Warung Steak and Shake maupun Jody Brothers Suseno. Maka dari itu saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa memang ini ada kaitannya. Makanya kenapa kemudian kami menyuarakan untuk memboikot Warung Steak and Shake. Kenapa teman-teman? Karena di sana ada Yusuf Mansur, tidak lain dan tidak bukan. Kok enak betul dia berleha-leha dengan bisnis kuliner dia, sementara orang lain bersusah karena dirinya gitu. Enak banget gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Pada postingan saya yang mana kontennya menyuarakan untuk memboikot Warung Steak and Shake, ada beberapa komentar, yang mana komentar tersebut dari akun yang sama, teman-teman. Begitu nafsunya berkomentar, yang mana dugaan saya ini adalah orang-orang yang punya kepentingan besar dengan konten saya. Artinya apa? Dia merasa terganggu, merasa terusik, tapi takut untuk bersuara secara resmi gitu. Baik, saya kembali jelaskan bahwa mengapa kami memboikot Warung Steak and Shake. Karena komentar orang tersebut mengatakan bahwa jangan hubung-hubungkan dengan Jody orang baik dan segala macam gitu. Sekali lagi saya tekankan bahwa sampai hari ini Yusuf Mansur belum memberikan klarifikasi. Warung Steak and Shake juga tidak memberikan klarifikasi. Begitupun dengan Jody Brothers Suseno. Sementara Yusuf Mansur mengatakan dengan jelas di TV One bahwa di tahun 2010 dia bergabung dengan Warung Steak and Shake. Artinya, Yusuf Mansur adalah salah satu bagian dari pemegang saham di Warung Steak and Shake. Artinya, bahasa sederhananya, Yusuf Mansur adalah memiliki bisnis kuliner bernama Warung Steak and Shake. Dia bekerja sama dengan Jody Brothers Suseno, teman-teman. Lalu apa salahnya kemudian kami memboikot Warung Steak and Shake? Apa salahnya? Karena sampai hari ini, Yusuf Mansur tidak punya etikat baik untuk menunjukkan tanggung jawabnya gitu. Padahal orang-orang yang menggugat ini adalah orang-orang yang dulu mengeluk-elukannya, yang dulu ikut investor karena dirinya gitu. Saya pikir-pikir karena di situ investasi batu bara, menurut saya itu juga kayaknya kesannya itu besar, wah gitu kan. Dan yang paling meyakinkan saya itu yaitu di situ ada nama Ustadz Yusuf Mansur. Itu yang bikin saya makin kuat, makin yakin bahwa investasi itu bakal berjalan dengan baik. Nah, hanya saya ikut gabung. Sempat kami berdiskusi dengan Yusuf Mansur tahun-tahun sekian itu, karena sempat juga beliau kayaknya ada janji mau bayar. Sempat itu pertemuan beberapa kali di daerah Legenda atau di mana gitu, daerah Kota Wisla juga. Bahkan seingat saya beliau sempat berjanji dan akan mengembalikan kalau nggak salah sekitar 100 juta per bulan. Itu katanya dengan hasil royalti, ceramah, nah itu tapi kenyataannya sudah tidak ada juga. Di mana tanggung jawabnya? Hak kami dong untuk kemudian menyuarakan kritikan terhadap dia. Salah satunya adalah memboikot Warung Steak and Shake. Enak betul ketika kemudian orang-orang bersusah-susah karena dirinya, sementara dia mau bersenang-senang dengan bisnisnya gitu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda bahwa berhenti berkomentar bodoh seperti itu. Karena semua komentar Anda itu sudah kami lakukan. Dalam komentar yang dia bilang, sudahkah Anda tabayun segala macam? Sudah. Mendatangi rumah Yusuf Mansur sudah, namun tidak ditemui oleh Yusuf Mansur. Mendatangi kantor Warung Steak and Shake bersama Pak Darso Arif, yang kemudian di mana Pak Darso Arif membawakan surat berupa pertanyaan klarifikasi. Apa hubungannya Yusuf Mansur dengan Warung Steak and Shake? Kemudian Yusuf Mansur memiliki berapa outlet di Warung Steak and Shake? Namun tidak ada jawaban sampai sekarang dari Warung Steak and Shake maupun Jody Brothers Suseno. Maka dari itu saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa memang ini ada kaitannya. Makanya kenapa kemudian kami menyuarakan untuk memboikot Warung Steak and Shake. Kenapa teman-teman? Karena di sana ada Yusuf Mansur, tidak lain dan tidak bukan. Kok enak betul dia berleha-leha dengan bisnis kuliner dia, sementara orang lain bersusah karena dirinya gitu. Enak banget gitu. Lalu siapa orang yang berkomentar ini kan kita tidak tahu karena akunnya anonim gitu. Sebelum Anda berkomentar, sebaiknya lihat dulu konten apa yang kami buat gitu. Kok sampai bisa ada putusan pengadilan
yang sah, hakim yang memutuskan, yang mengetuk palu bahwa memang Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini terbukti bersalah, terbukti wan prestasi gitu di Pengadilan Negeri Bogor baru kemarin, teman-teman. Sebentar lagi saya akan bacakan berita terupdate-nya. Bagaimana bisa kemudian kami dikatakan hanya sekedar membuat konten, hanya bagaimana? Ini kasus perdata, teman-teman, memakan waktu yang cukup lama dan kami akan kejar terus. Ini tinggal menunggu kurang lebih 1 minggu. Apakah pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini akan melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Bogor kemarin atau tidak? Kalau sampai 1 minggu lagi tidak ada pengajuan banding, berarti putusan tersebut ingkrah dan tetap, sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada teman-teman bahwa kami memboikot warung Steak and Shake itu sangat beralasan dan sangat mendasar gitu. Karena ini adalah bentuk kritikan kami terhadap Yusuf Mansur yang mana sampai hari ini tidak ada etikatnya untuk bertanggung jawab, teman-teman. Coba Anda bayangkan selama pengadilan tidak muncul batang hidungnya untuk menemui para korban gitu. Tidak muncul. Pengacaranya saja kadang datang, kadang enggak gitu loh. Apalagi Yusuf Mansur ya sama sekali tidak. Sudah 2 perkara untuk kasus investasi batu bara yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus Pak Zaini Mustafa dan di Pengadilan Negeri Bogor untuk kasus Ibu Ilis, dan dua-duanya dimenangkan. Selama kasus itu Yusuf Mansur tidak datang. Dan sekali lagi saya katakan bahwa 2 kasus tersebut objeknya sama untuk investasi batu bara, walaupun penggugatnya berbeda ya. Yang di Jakarta Selatan itu adalah Pak Zaini, karena Pak Zaini yang juga sekarang jadi pengacara itu adalah korban. Pak Zaini ini menang di Jakarta Selatan, dan sekarang Ibu Ilis menang di Pengadilan Negeri Bogor. Artinya kan sebenarnya ini sudah sangat meyakinkan sekali, teman-teman. Apalagi yang mau diragukan gitu. Kok masih ada orang-orang yang kemudian mendukung Yusuf Mansur ini gitu? Di mana loh? Coba dipikir. Kita tidak hanya sekedar kemudian berkuar-kuar, sudah ada putusan pengadilan, teman-teman. Coba itu yang dibantah gitu. Ini putusan hakim loh. Tidak main-main. Sini saya akan bacakan. Ini di masa Twitter, diupdate 26 September 2024. Majelis Hakim PN Bogor memutuskan bahwa Yusuf Mansur dan tergugat lainnya terbukti melakukan wan prestasi atau pelanggaran perjanjian terhadap investor. Ustadz Yusuf Mansur beserta rekan-rekannya dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi sebesar 5 miliar setelah kalah dalam sengketa investasi batubara dengan PT Adi Partner Perkasa. Lebih tepatnya 4 miliar 75 juta ya, teman-teman. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor memutuskan bahwa Yusuf Mansur dan tergugat lainnya terbukti melakukan wan prestasi atau pelanggaran perjanjian terhadap investor, yaitu Ilis Siti Rohma yang mengajukan gugatan. Jelas banget kan? Dan ini dasarnya adalah putusan Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman. Putusan hakim yang dibacakan 18 September 2024 memerintahkan Yusuf Mansur tergugat 2. Yusuf Mansur tergugat 2 loh. Bersama 4 tergugat lainnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Watamil Darussalam Madani, tergugat 1, Adian Sah, tergugat 3, Dwi Yuda Andi, tergugat 4, dan PT Adi Partner Perkasa, tergugat 5, untuk membayar kerugian material dan imaterial sebesar, ini ditulisannya 5 miliar ya, tapi saya bacakan yang benar, 4 miliar 75 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 4 miliar untuk kerugian material dan 1 miliar untuk kerugian imaterial. Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa Yusuf Mansur melalui ceramahnya pada 2009 di Masjid Darussalam, Kota Wisata, mengajak jemaah untuk berinvestasi dalam bisnis batubara melalui PT Adi Partner Perkasa, di mana dia menjabat sebagai komisaris utama. Saya juga akan bacakan putusan pengadilan 2011 yang membuktikan bahwa Yusuf Mansur ini adalah komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa. Namun bisnis tersebut mengalami kegagalan dan Yusuf Mansur sempat berjanji akan mengganti kerugian para investor yang tak kunjung dipenuhi, sehingga beberapa investor memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Yusuf Mansur terkait putusan pengadilan tersebut. Tidak ada tanggapan resmi dari Yusuf Mansur sampai detik ini, sampai video ini saya buat, teman-teman. Dan tidak ada juga tanggapan dari pihak Warung Steak and Shake maupun Jody Broto Sosial mengenai keterikatan atau keterkaitan Yusuf Mansur dengan Warung Steak and Shake sampai detik ini juga belum ada. Artinya boleh dong kami jadikan acuan video Yusuf Mansur yang mengakui bahwa dia bergabung di Warung Steak and Shake 2010 sebagai acuan kami bahwa Yusuf Mansur memang ada di dalam Warung Steak and Shake, mengelola Warung Steak and Shake.
Coba teman-teman lihat putusan pengadilan ini. Sudah Yusuf Mansur sebagai tergugat 2. Lalu kemudian di sana ada PT Adi Partner Perkasa dan juga ada Adiansa dan Dwi Yuda Andi. Jelas banget di sini. Dan PT Adi Partner Perkasa itu komisarisnya adalah Yusuf Mansur sendiri, teman-teman. PT Adi Partner Perkasa adalah PT yang kemudian dikatakan waktu itu sebagai pengelola batubara ini. Makanya kemudian orang-orang ini berinvestasi karena di sana ada Yusuf Mansur, begitu, teman-teman. Baik, kita akan simak dulu penuturan dari Pak Zaini Mustafa. Ini pengacara yang kemudian mengawal kasus ini sebagai pengacara dari Ibu Ilis Siti Rohma ya, yang kemudian menang di Pengadilan Negeri Bogor kemarin, teman-teman. Mari kita simak. Hari ini Pak Zaini mengambil putusan ya, salinan putusan ya. Salinan putusan. Yang mau kita tanyakan kepada Pak Zaini, sudah 1 minggu Pengadilan Negeri Kota Bogor memutuskan Pak Zaini memenangkan gugatan terhadap Yusuf Mansur dan teman-temannya. Sudah ada informasi soal mereka banding, Pak Zaini? Kalau untuk upaya hukum belum ada, Pak. Upaya hukum belum ada, cuman kami juga bersiap-siap kalau mereka nanti melakukan upaya hukum kan gitu. Kemudian saya hari Senin kemarin ya, kemarin itu sudah mengajukan permohonan salinan resmi, Pak. Ya, salinan resmi. Terus kemudian Senin diajukan. Hari Rabu kemarin pagi-pagi sudah mendapat WA dari Pengadilan Negeri Bogor bahwa putusan sudah jadi, Pak, bisa diambil gitu. Kebetulan karena saya ada sidang di tempat lain, saya informasikan ke sini bahwa akan saya ambil hari Kamis karena saya hari Rabu itu ada sidang di tempat lain. Baik, Pak, dia bilang. Oh gitu ya. Jadi sekarang salinannya sudah di tangan Pak Zaini. Salinan sudah jadi, sudah di tangan saya salinan ya. Salinan sudah di tangan saya. Berkaitan dengan ini nanti juga secara garis besarnya Bu Ilis dan saya selaku kuasa hukum sudah menerima ya. Walaupun hanya sebagian dikabulkan gitu. Tidak masalah, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor ya, Kota Bogor, terus kemudian kepada Majelis Hakim yang memutus perkara, terus kemudian kepada PP yang selama ini mengikuti persidangan dengan baik dan cermat, walaupun melelahkan juga, Pak. Artinya diperiksa, perkara ini diperiksa kan saya masukkan tuh di Oktober ya, di Oktober 2023. Kemudian baru bisa diperiksa perkaranya itu Februari 2024 gitu. Memang cukup melelahkan juga, tapi alhamdulillah hasilnya bagus begitu, Pak. Selama ini yang mengikuti persidangan itu hanya Pak Yuda dan Yusuf Mansur. Ya, betul. Yang lain kan nggak ikut, Pak. Ya. Dengan begitu yang paling mungkin mengajukan banding siapa, Pak? Kira-kira, Pak? Ya, jadi yang mengikuti persidangan ini adalah Yusuf Mansur melalui kuasa hukumnya sebagai tergugat 2. Kemudian Dwi Yuda Andi itu sebagai tergugat 4, itu melalui kuasa hukumnya juga begitu ya. Kemungkinan besar yang mengajukan banding ini adalah Yusuf Mansur dan Dwi Yuda. Gitu ya. Ya. Kalau orang mengajukan atau pihak yang mengajukan banding itu kalau dia punya bukti baru atau gimana, Pak? Tidak. Jadi untuk pengadilan tinggi kemudian kasasi di Mahkamah Agung itu mereka tidak harus punya bukti baru. Mereka hanya biasanya mengatakan bahwa putusan pengadilan ini salah dan lain sebagainya. Tapi harusnya punya alasan-alasan mereka. Ya, punya alasan. Kalau mereka banding itu banding itu kan artinya keberatan terhadap putusan. Kalau keberatan tentu ada alasan-alasannya kan begitu kan? Itu. Nah, nanti kalau mengenai ada novum baru dan lain sebagainya baru diajukan di tingkat PK, Pak. Oh, di tingkat. Iya. Pak Zaini, selama ini kan Yusuf Mansur kan punya bukti yang sama ketika Pak Zaini di Jakarta Selatan, gitu ya, Pak? Ya. Nah, kalau Anda ya, Pak, kalau punya alasan dia untuk banding, kira-kira di titik mana, Pak, alasan? Itu tidak bisa kita prediksi, Pak. Gitu ya. Tidak bisa kita prediksi. Yang jelas alat bukti Yusuf Mansur itu hanya satu, adalah company profile ya, yang dikeluarkan dari departemen kehakiman ya, Menteri Kehakiman. Itu hanya company profile PT Adi Partner Perkasa. Dan itu menurut saya justru ketika mereka mengajukan itu justru
mereka bunuh diri, Pak. Karena kan ketika itu diajukan berarti memang ada PT Adi Partner Perkasa, Pak. Artinya memang benar ada PT Adi Partner Perkasa. Nah, ketika mereka mengajukan itu membantah bahwa Yusuf Mansur ada di dalam itu terpatahkan dengan adanya satu keputusan nomor 313 garis miring PDT titik G garis miring 2011 garis miring PN Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa yang dimaksud oleh Pak Zaini Mustafa ini. Kalau teman-teman masuk di website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Anda cari di situ di bagian putusannya itu putusan PN Jakarta Selatan 313 garis miring PDT garis miring G garis miring 2011 PN JKT Selatan, PN Jakarta Selatan. Di sana ada tertulis dengan jelas putusan Jakarta Selatan nomor 313 bla 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 tanggal 5 April 2012. Di situ jelas sekali ya teman-teman ditulis. Ini saya akan membacakan ini untuk mendukung pernyataan Pak Zaini Mustafa tadi mengenai keterlibatan Yusuf Mansur dengan PT Adi Partner Perkasa. 2011 1 Haji Yusuf Mansur selaku komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa beralamat di Jalan Ketapang nomor 35 RT 001 RW 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Tangerang untuk selanjutnya disebut sebagai, di sini jelas ya. Ada juga di sini tulisan panjang, silakan teman-teman baca sendiri, dan kalau mau lebih detail lagi silakan teman-teman searching seperti yang saya sebutkan tadi, Direktori Putusan. Di sini juga ada tulis tergugat 2, tergugat 1 Adiansa, lalu tergugat 2 di sini ada Andi apa ini, terus ada di sini juga tertulis Yusuf Mansur selaku komisaris PT dari Adi Partner Perkasa disebut sebagai. Di sini ada juga kemudian tergugat 3 Muhammad Syakir Sula selaku komisaris dari PT Adi Partner Perkasa beralamat di Jalan bla 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 bla. Terus ada tergugat 4, tergugat 3. Ada banyak nama di sini yang dituliskan. Yang jelas ini adalah bukti bahwa Yusuf Mansur ini adalah sudah pernah tidak membantah ketika ada putusan pengadilan 2011 bahwa dia sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa, di mana PT Adi Partner Perkasa ini juga masuk dalam gugatan karena ini adalah PT yang katanya mengelola batubara ini gitu. Baik, kita lanjutkan pernyataan dari Pak Zaini Mustafa. Kan yang di perkara itu telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2012. Di sana di dalam putusan itu Yusuf Mansur tidak membantah sedikit pun bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris. Itu yang menjadi landasan saya. Artinya memang Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris utama, dan itu tidak anggaran dasarnya tidak dilaporkan ke Kementerian Kemenkumham begitu. Ya. 1 minggu lagi waktu untuk mereka untuk ajukan banding gitu Pak. Ya. Jika tak kunjung juga mereka ajukan banding, kalau sampai dengan 14 hari dari setelah diputus itu nanti tidak mengajukan banding, otomatis perkaranya inkrah. Iya. Berketetapan hukum ya Pak. Iya. Nah, rencana Pak Zaini untuk menggugat lagi bagaimana tuh Pak? Dengan korban baru? Ya, jadi sedang saya siapkan untuk mengajukan gugatan baru ya. Sebenarnya objeknya adalah sama, tetapi subjek hukumnya kan berbeda begitu ya. Jadi artinya orang yang menggugatnya berbeda. Itu sedang saya susun dan mudah-mudahan tidak lama lagi bisa saya daftarkan begitu Pak. Ya. Somasi dulu. Ya, tentu somasi dulu. Somasi itu sebagai syarat kalau sudah kita somasi dia tidak memenuhi kewajibannya, maka orang itu dianggap wan prestasi. Tapi kalau belum disomasi, berarti masih prematur kita mengajukan gugatan wan prestasi begitu. Itu tahu persis begitu Pak. Jadi tetap prosedur yang ada tetap kita jalani ya kan, normatifnya kita lalui. Oke. Ya. Begitu Pak Zaini layangkan somasi, kita berkabar lagi di video ini biar kita sama-sama tahu. Begitu Pak Zaini ya. Ya, jadi ada agendanya
berkaitan dengan Yusuf Mansur ini ada dua agenda. Nanti agenda gugatan baru, investor JBN juga mengajukan gugatan baru, dan ada juga nanti berkaitan dengan pidana juga, Pak. Ada ya? Ya. Nanti kalau pidananya kita rencananya akan saya buat laporan di Polda Metro Jaya. Oh gitu. Pak Jenny masih di Ya. sini, masih berkabar terus dengan kita pada video-video yang akan datang tentang masalah-masalah hukum yang melingkupi Yusuf Mansur. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenny. Ya, sama-sama. Seperti yang teman-teman dengar bahwa ini akan ada dua agenda, bahkan akan sampai ke Polda Metro Jaya karena Pak Zari mengatakan sendiri akan ada kasus pidana, teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa usaha kami untuk kemudian mengkritisi Yusuf Mansur dengan menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Stick, yang mana di sana terdengar sendiri bahwa Yusuf Mansur mengatakan warung Stick and Stick itu adalah bagian dari bisnis kuliner dia, di mana dia katakan itu di TV One, dan di beberapa video lain memang Yusuf Mansur banyak kemudian menyebut nama warung Stick and Stick. Entah dia sebut jumlah pajaknya, entah dia sebut jumlah karyawannya, video dan foto-foto kebersamaan dengan Jody Brotoseno. Maka ini yang kemudian menjadi dugaan saya kenapa kemudian warung Stick and Stick dan maupun Jody Brotoseno tidak bisa membantah bahwa Yusuf Mansur memang ikut bersama-sama mengelola warung Stick and Stick. Inilah apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal. Pernah berpesan kepada Jody untuk kemudian segera mufaroqah, segera berpisah apa segala macam, karena dampaknya akan kena gitu. Dan sekarang selama kemudian warung Stick and Stick dan Jody Brotoseno tidak muncul untuk kemudian mengklarifikasi bagaimana ini antara warung Stick and Stick dengan Jody Brotoseno dengan Yusuf Mansur, maka selama itu pula saya akan terus menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Stick, karena sepanjang yang saya tahu Yusuf Mansur ikut mengelola warung Stick and Stick dan omsetnya di sana itu miliaran, teman-teman. Kenapa tidak menggunakan uang itu untuk mengembalikan hak-hak para korban gitu? Kenapa diam saja, bersenang-senang selama ini flexing ke sana kemari, memiliki mobil ini, memiliki harta itu, memiliki rumah yang besar segala macam, tapi kok kerugian korban yang tidak seberapa itu tidak digubris oleh si Yusuf Mansur ini gitu. Makanya kenapa kemudian dari situ muncullah suara atau hashtag untuk kemudian memboikot warung Stick and Stick. Dan saya yakin suatu saat akan membuahkan hasil, teman-teman. Saya Al Walid, see you on the next videos.